QBQ ya, Practicing Personal Accountability at Work and Life. QBQ, Question Behind the Question, Question Behind the Question. Ini materi yang sering saya pakai sekali ya. Jadi sampai dengan sekarang masih saya pakai secara aktif, tapi saya pendekkan menjadi 2-3 slides gitu. Jadi apa sih QBQ itu? Apa sih question behind the question itu ya? Question behind the question, question behind the question. Jadi QBQ ini adalah pemikiran tentang pengambilan personal accountability atau pengambilan keputusan untuk kita yang melakukan sesuatu ya. Saya kasih contoh-contoh, saya kasih konsepnya sederhana sekali. Saya bicara mungkin 3 menit selesai gitu ya. Cuma yang menarik buku ini dulu. Buku ini saya beli di SIM Singapura, SIM Singapura. Ini alasan kenapa saya suka coret-coret ya. SIM Singapura, ini Singapura Internet University sekarang ya. Itu 17 Agustus 2005. 2005 ketika saya ikut training di sana ya. Oke, saya berikan a great list of lousy question. A great list of lousy question. Jadi orang kalau tanya ya, saya langsung terjemahkan aja secara gampang ya. Kapan order kita harusnya kita kirim ya supaya menjadi terbaik? Mengapa pelanggan kita itu berharap begitu banyak padahal belinya cuma murah? Ya. Kenapa pelanggan itu tidak menurut dengan aturan yang sudah kita berikan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang jelek. Pertanyaan yang jelek lagi misalkan begini ya. Bagaimana ya, atau kita ini supaya bisa jadi lebih kompetitif ya. Orang semua jualan dengan harga dibanting seperti itu ya. Kenapa ya orang marketing kita itu kalau bikin brosur kok jelek-jelek? Nah, ini pertanyaan yang dibilang the lousy question ya. Yang bagus adalah pertanyaan itu seperti ini. Bagaimana saya bisa melayani dengan lebih baik supaya pelanggan itu lebih paham keadaan kita? Ya, lalu misalkan lagi nih, apa yang saya harus lakukan hari ini supaya brosur marketing yang jelek itu tetap bisa efektif dan saya bisa menjual dengan lebih baik? Ya. Lalu bagaimana saya bisa menambah value kepada pelanggan supaya dia bisa lebih puas? Ya. Ini pertanyaan yang baik. Saya tunjukkan lagi pertanyaan yang jelek. Yang jelek gimana sih dia bilang ya? Mengapa sih anak-anak muda ini kok nggak ngerti caranya kerja? Ya. Kapan aku bisa meng-hire orang-orang yang lebih baik daripada sekumpulan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa itu? Mengapa ya orang-orang kok tidak mau kerja dengan disiplin? Nah, ini pertanyaan yang jelek. Pertanyaannya bagus gimana? Bagaimana saya bisa secara efektif meng-coach orang lain supaya dia bisa bekerja dengan lebih baik? Apa yang saya harus lakukan supaya generasi muda ini bisa bekerja dengan lebih efektif di perusahaan kami? Pertanyaan yang jelek lagi ya. Siapa sih yang mengakibatkan semua ini? Who dropped the ball, katanya gitu ya. What are they going to catch? When are they going to understand the vision of the company? Kapan mereka ngerti visi dari perusahaan? Ya. Yang benar adalah how can I be a better leader? Bagaimana saya bisa jadi pemimpin yang lebih baik? Ya. Bagaimana saya bisa menunjukkan kepada anak buah saya bahwa saya care? Bagaimana saya bisa mengkomunikasikan visi perusahaan kita dengan lebih baik? Ya. Nah, ini lucu-lucu di contoh-contoh terakhir. Tapi the QBQ adalah tentang bagaimana kita mengambil personal responsibility. Rumusnya simple banget ya. Oke, saya jelaskan ya. 2 menit aja, butuh 2 menit ya. Kata kuncinya adalah bagaimana atau apa, bagaimana atau apa, ya. Lalu kata kunci berikutnya adalah saya. Ya. Lalu kata kunci berikutnya lagi adalah tindakan yang positif, positive action. Nah, oke, selesai. Saya ulang ya. Kata kuncinya cuma ada 3 hal. Bagaimana dan apa, saya, tindakan positif. Saya ulangi. Jadi kalau Anda menanyakan sesuatu, bagaimana saya bisa mengajar secara IG Live dengan lebih baik, ya, supaya pendengar saya lebih memahami review buku yang saya lakukan. Oke, jadi bagaimana saya tindakan positif. Jadi sering orang itu tidak mengambil tidak mengambil
sebuah tanggung jawab pribadi. Jadi dia bilang, oh itu salahnya orang lain, siapa yang garai, kapan. Tapi buku ini, Question Behind the Question, itu mengajarkan bahwa pertanyaan itu lebih penting daripada jawaban. Ya. Kalau pertanyaan kita tepat, kita akan menghasilkan sesuatu yang sangat bagus. Ya. Kalau pertanyaan kita tepat, kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Jadi formatnya itu adalah apa dan bagaimana saya tindakan positif. Ya, jadi misalkan ada satu kesalahan di perusahaan. Orang tanya, kenapa sih orang itu kok bodoh banget ya? Masa gitu aja salah? Tapi kita get nowhere dan tidak ada hasilnya dari situ. Ya. Atau siapa yang ngajari orang itu ya sehingga dia berlaku seperti itu? Tidak ada gunanya juga buat dia. Kalau kita punya tanggung jawab, kita bilang bagaimana saya bisa melakukan sebuah tindakan supaya persoalan itu bisa selesai. Siapapun yang salah. Nah, itu menarik. Jadi ini di dalam seminar saya beri nama The Good Question. The Good Question itu adalah pertanyaan yang baik ya. The Bad Questions itu adalah pertanyaan yang mengandung kata why ya. Kenapa ya saya kok enggak bisa maju-maju ya? Kenapa dia bisa ya? Nah, ini kenapa ini victim game. Saya merasa disalahkan ya, saya merasa dirugikan ya. Ini victim game, ini bahaya. Dia bilang bahwa kadang-kadang kita berbahaya kalau kita masuk di dalam victim game, di mana kita menyalahkan orang lain. Atau blaming game, siapa? Siapa sih yang bikin peraturan seperti ini? Ya, itu menjadi siapa ya? Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu? Jadi keren menurut saya dan simple banget. Rumusnya cuma satu, apa dan bagaimana. Saya, bukan Anda, bukan siapapun, Anda, saya, ya, melakukan sesuatu tindakan positif. Nah, ini 3 kuncinya cuman ya. Jadi kita ketika mengatakan hal ini ya, kita itu sering sekali menyalahkan orang lain. Kita itu sering sekali memikirkan hal-hal di luar kita dan tidak pernah mencari di tempat kita. Ternyata, oh by the way, ada teman-teman saya di sini. Design thinking apakah beda dengan appreciative inquiry? Beda. Appreciative inquiry kita kepada orang lain. Kalau ada banyak teman-teman saya, hai Lois, hai Natali, hai Dr. Sri, hai banyak banget nih sudah pagi-pagi ya. Oke, kembali ya. Jadi kalau Anda lihat di dalam QBQ ini, saya ternyata dapat story itu dari sini ya. Kalau pagi ditemani secangkir kopi. Ada cerita di sebuah restoran di Los Angeles di mana seseorang itu melayani tamunya dan tamunya datang dan minta, saya mau pesan makanan apa, dan tamunya tanya begitu dan dia bilang, tamunya bilang, oke, saya mau nasi goreng sama apa? Oh, sama sayur kailan. Setelah sayur kailan tanya mau minum apa, dia bilang Diet Coke. Dan pelayan ini bilang, sorry, kita itu tidak jualan Diet Coke karena kita ini kontraknya dengan Pepsi. Lalu orangnya bilang, wah nggak mau saya kalau Pepsi, saya nggak mau. Ada orang yang cinta Coke nggak suka Pepsi, nggak mau kayak Pepsi ya. Kalau nggak sudah air aja, air gratis kalau di Amerika ya. Maka makanan datang, sayur datang, air datang. Dan ketika dia sedang makan dengan merengut begitu, ada seorang berpakaian bagus dan menaruh sebuah sekaleng Diet Coke dan es batu. Dia kaget, dia minum dengan nyaman. Dia panggil pelayan tadi, karena orangnya sudah lewat. Mas, dia bilang ya, Mas, kok ada Diet Coke? Dan orang ini bilang, iya, dia bilang, Diet Coke itu kita belikan di pasar swalayan seberang. Loh, katanya kontrak dengan Pepsi. Oh iya, saya tahu, tapi kontrak kita bilang tidak boleh jualan Diet Coke. Tapi kalau kita kasih gratis buat pelanggan boleh. Dan orang ini, loh, tapi kan rame ini. Siapa tadi yang beli, yang bawain? Dia bilang, itu manajer saya yang pakai jas di belakang, katanya. Saya suruh dia yang ambil. Nah, cerita ini sudah saya ceritakan mungkin ratusan kali di dalam seminar yang bermacam-macam ya. Yang menarik dari cerita ini adalah bagaimana seseorang pelayan mengambil responsibility untuk kepuasan pelanggan itu. Dia bisa aja bilang, aku gak peduli lah, wong kontrakku Pepsi, kamu maunya diet ya, I don't care, ya sudah, gak ada, kamu gak mau ya sudah gitu ya. Tetapi dia mengambil sebuah tanggung jawab pribadi, ini tanggung jawabku. Perkara tanggung jawab itu dia delegasikan atau lain itu different story. Tapi the idea adalah saya mengambil tanggung jawab pribadi untuk menyelesaikan persoalan itu. Kata kuncinya adalah what can I do to make my client
satisfied. Bagaimana saya harus melakukan sesuatu supaya pelanggan saya ini puas? Ya saya minta manajer saya beli Diet Coke. Ini contoh yang menarik ya. Ternyata saya baru sadar bahwa story ini saya dapat di sini tahun 2005 ya. Dan story ini masih fresh dan masih saya pakai setelah 15 tahun. Bayangkan. Jadi saya pakai untuk pemikiran going extra mile, mau melakukan lebih ya, mau melakukan lebih ya. Nah, dia bilang ada sesuatu yang menarik. Dia bilang gini ya. Most of us have heard the saying, creativity is thinking outside the box. Semua orang itu setelah memikirkan bahwa kreativitas itu adalah memikirkan di luar kotak kita. Tapi dia bilang, yang benar itu, succeeding within the box. Kita harus bisa sukses di dalam kotak kita. Jadi setiap orang selalu, every organization has imperfect system and finite resource. We may wish we have newer tool, better system, more people, bigger budget, ya, but we don't. Dia bilang bahwa setiap organisasi itu selalu ada sistem yang imperfect, ya, dan finite resource, jadi sumber dayanya itu sangat terbatas, ya. Kita selalu berharap ada tool yang baru, ada sistem yang baru, ada orang lebih, ada budget lebih, ada apapun lebih, ya, tapi kita tidak punya, ya. Maka pertanyaan yang terpenting adalah, how can I achieve with the resource I already have? Bagaimana saya bisa mencapai tujuan-tujuan saya ya dengan sumber daya yang ada. Nah, ini menurut saya menarik buku ini ya. Simple banget sebetulnya, walaupun banyak kembangan-kembangannya. Dia bilang tentang apa namanya? Tentang bagaimana kita itu selalu mengharapkan yang lebih baik. Mengapa dia? Siapa dia? Ya, semua orang saling menyalahkan. Ini ada bab yang menarik. Dia bilang a poor sailor blames the wind. Jadi kalau seorang pelaut yang yang bodoh itu selalu menyalahkan angin. Oh, anginnya tidak baik. Oh, anginnya tidak baik gitu ya. Coba dengarkan beberapa. A poor teacher blames apa? Guru yang jelek itu menyalahkan siapa? Muridnya kurang pinter, nggak mau belajar. A poor salesman blames apa? Seorang sales yang tidak baik, yang kurang menghasilkan, yang tidak produktif, menyalahkan siapa? Oh, saya udah kerja keras. Oh, saya udah ini. Oh, sistemnya kurang baik. Ya, selalu begitu. A poor parent blame siapa? Seorang orang tua yang kurang baik itu selalu menyalahkan anaknya sendiri. Anakku tidak nurut, tidak seperti anakmu. Ya, selalu menyalahkan orang lain. A poor manager blame siapa? Seorang manajer yang jelek itu menyalahkan siapa? Perusahaanku ini loh, tidak mau meng-hire orang yang bagus, selalu cari orang yang gajinya murah, orang yang penurut, ya hasilnya tidak pinter, menyalahkan itu. Pernahkah dia berpikir bahwa how can I, bagaimana saya, the manager, train my substandard people, orang kita yang di bawah standar, to become an exceptional employee, supaya menjadi karyawan yang lebih hebat. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? To train them to become better people. Nah, ini Anda bisa lihat shifting dari blaming other, menyalahkan orang lain, menyalahkan sistem, dengan mengambil tanggung jawab pribadi. Begitu Anda mengambil tanggung jawab pribadi bahwa hal itu yang harus Anda lakukan, Anda akan maju dengan luar biasa. Ya. Nah, sekarang dibalik. Employee yang jelek itu menyalahkan siapa? Bosnya, gajinya, keadaannya, ruang kerja yang kurang enak, situasi lapangan. A poor coach blame siapa? Kalau coach yang nge-blame orang yang dia coachi gitu ya. Bahkan a poor teenager blames the world. Dia bilang, kenapa sih orang-orang mainan the blaming game? Ini menarik sih. Jadi kita tidak boleh menyalahkan sekeliling kita, menyalahkan keluarga kita, menyalahkan orang tua kita, menyalahkan anak kita, menyalahkan segalanya ya. Nah, ini kalimat yang menarik. Dari ini QBQ twist pada serenity prayer. Sudah pernah saya katakan beberapa saat lalu. God, grant me the serenity to accept the people that I cannot change, the courage to change the people that I can, and the wisdom to know it's me. Ya. Tuhan, berilah saya kedamaian untuk menerima orang-orang yang tidak bisa saya rubah. Ya. Dan keberanian untuk merubah orang-orang yang bisa saya rubah. Dan kearifan untuk tahu satu-satunya yang bisa saya rubah itu sebetulnya saya sendiri. Jadi in the end of the day, pada akhir segalanya Anda harus paham bahwa Anda yang harus berubah.
Caranya sederhana. How atau what, apa atau bagaimana. Can I, saya. Can I, saya, bukan orang lain. Ya. Do something positif, melakukan sesuatu yang positif untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi jangan mengatakan di perusahaan bahwa lo itu salahnya siapa, kan bukan aku yang menyebabkan. Tapi katakanlah bagaimana saya bisa membantu pimpinan saya menyelesaikan persoalan itu. Ketika Anda merasa, mengapa ya pelanggan itu cerewet banget, sudah dikasih harga paling murah masih minta diskon, masih minta diskon, masih minta diskon. Katakanlah bagaimana saya bisa melayani lebih baik sehingga pelanggan itu puas dengan harga yang sudah saya berikan. Ketika orang komplain bahwa mengapa ya perusahaan saya kalau jual barang kok lebih mahal daripada kompetitor kita sehingga saya susah jual. Bagaimana kalau kita rubah menjadi apa yang harus saya layani dengan lebih sehingga pelanggan saya mau beli walaupun harga kita sedikit lebih mahal dari pelanggan kita. QBQ yang saya katakan the good question, pertanyaan yang baik, adalah sebuah sudut pandang yang sederhana banget tapi sangat berguna dan berdampak buat kita supaya kita mengambil tanggung jawab pribadi, personal responsibility terhadap segala kehidupan kita. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.